Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi ya sama saya ya. Ini balik lagi setelah tadi istirahat siang ya drivernya. Ini pengerukan di kali irigasi Villa Mutiara Gading 2 yang ada di Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi. Ini lanjutan tadi pagi ya. Setelah tadi istirahat siang, drivernya ini lanjut lagi setelah istirahat siang ya. Normalisasi kali irigasi Villa Mutiara Gading 2 Tambun Utara ya, Karang Satria. Ayo bang, akun apa bang? JB Vlog. JB Vlog, oke. Toran channel ya. Oke bang. Abang dari mana? JB channelnya apa namanya? Toran channel bang. Torang channel. Toran channel. Iya, oke sip. Makasih bang. Ya bang. Oke, kita lanjut ya. Ini lanjutannya tadi ya. Ini lagi pengerukan di bawah jembatan ya. Di bawah jembatan. Yang tadi pagi itu di situ ya. Yang di sampah-sampah semua itu teman-teman ya. Ini sampah semua, full sampah tadi ya. Tadi udah dikeruk semua, dibuang ke area sana ya, kebun-kebun. Ini di area ke sana itu yang mau ke kali ya. Itu udah mati aliran teman-teman. Itu aliran kalinya itu ke sana udah mati teman-teman ya. Jadi udah dangkal ya, rumput, sampah-sampah semua. Makanya di sini terkenal kalau banjir ya, maksudnya di sini sering terkena dampak banjir ya, soalnya kalinya kan mati ya teman-teman ya. Sekali lagi ini di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 ya. Di sekarang jam 1 siang ya teman-teman ya. Tadi setelah istirahat ya. Ini lanjutan tadi pagi saya, ini lanjut lagi. Tadi pagi di sebelah sana ngeruk-ngeruk sampah, sekarang dia dilanjutin di bawah kolong jembatan ya. Kalau dilihat tuh jembatannya tuh rata ya teman-teman ya. Jembatannya rata. Jadi kalau ada sampah di bawah itu pasti numpuk ya. Karena jembatan sama kali rata itu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Kita langsung lihat aja ya. Ini soal saya pernah di komen, Bang, kalau lagi ngeruk-ngeruk ekskavator jangan diputus-putus bang, jangan kebanyakan ngomong bang, pengen ngelihat pengerukannya bang. Yo, nih sekarang aneh liatin terus ya pengerukannya ya ke teman-teman ya. Villa Mutiara Gading ya. Pelan-pelan itu ya, itu tangan ekskavator tuh masuk ke dalam kolong jembatan itu ya, karena memang itu udah mampet. Ini dikeruk di dalam, diperdalam lagi kalinya ya. Saya agak mendekat lagi ya biar kelihatan tangan ngeruk-ngeruknya. Ini tapi udah agak bersih ya teman-teman ya. Tadi pagi di sini juga kotor ya. Tadi udah sempet dikeruk ya. Sampahnya tinggal yang di bagian sana itu juga sampah masih banyak banget tuh, sama mampet. Aliran air kalinya itu mampet ya teman-teman ya, dia mati, dia banyak sentimen-sentimen sampah, rumput, sama tanah-tanah ya. Jadi kalau hujan alirannya nggak bisa kemana-mana ini teman-teman, makanya harus dinormalisasi.
Tuh. Wah, nyiprat. Munduran, nyiprat. teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk melihat aliran kali ya ke sana ya, yang isinya itu sampah-sampah dan sedimen-sedimen lumpur, rumput. Ini kalau hujan airnya nggak bisa kemana-mana ya teman-teman ya, pantesan di sini kebanjiran teman-teman ya. Ini tempat saya lewat tuh juga tanggulnya banyak sama sampah nih, bekas sampah-sampahnya. Lihat nih ya kan, ini sampah semua ini, sampah semua nih tanggulnya tuh, lihat tuh ya Allah.
Parah banget ya. Nih teman-teman, nih isinya sampah semua nih. Tadi yang tadi pagi udah dikeruk, sampah di sini lempar ke sana ya. Ini sampah semua. Dan nih kita lihat. Nih alirannya itu, aliran kalinya nggak ada ya teman-teman ya. Tuh ke sana semua, ini sampah semua teman-teman ya. Ini saya sampah semua. Dan Pak, tuh di sana itu ada aliran kecil banget tuh teman-teman ya, aliran kalinya ya. Nih jadi kali, jadi udah mampet ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada aliran airnya, cuman ada di ujungnya ya teman-teman ya. Itu sekitar setengah meter ya. Jadi dari air dari kali yang kurang lebih nih berapa ya nih, hampir ada 8 meter nih, 8 atau 10 meter ya lebarnya. Jadi sampah semua dan ini mampet semua nih. Jadi sentimen jadi kayak kebun nih teman-teman. Jadi kali seperti kali mati ya. Itu alirannya tinggal cuman setengah meter doang ya teman-teman ya. Tuh setengah meter doang. Itu sampai sono ada, sampai ke kali besar ya teman-teman ya. Kali apa saya kurang tahu ya. Pantesan saja di sini kalau hujan airnya nggak bisa kemana-mana ya teman-teman. Jadi banjir ke perumahan Villa Mutiara Gading 2 sampai ke Bumi Anggrek ya teman-teman ya. Ini kali ini ada di Villa Mutiara Gading 2 dan juga di perumahan Bumi Anggrek ya. Jadi pada kebanjiran karena airnya nggak bisa kemana-mana ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini pengerukan sampahnya ya. Ini eskavatornya ngelanjutin mengeruk sampah ya. Nih lihat teman-teman, ya Allah, ini kali. Jadi ini aja nih kalau kita lewat lompat di kali ini teman-teman nggak bakal tenggelam nih. Ini sampahnya udah apa ya, udah numpuk semua nih. Ini kemungkinan dulu sana tuh juga sampah-sampah lama-lama jadi tanah, jadi kebun seperti kayak kebun. Ini jadi kalinya mati nih. Kali ke sana udah seperti kali mati ya, nggak bisa kemana-mana ya. Oke teman-teman, kita lanjut pengerukannya. Ini ada temen saya konten kreator Ama99 teman-teman ya, bisa mampir ya ke teman itu ya, konten kreator ya, sahabat juga teman-teman ya. Ama99 teman saya tuh, teman konten bareng ya. YB Vlogs 83. Oke, makasih ya. Sip. Oke, kita lanjut ya, lihat ya. Oh, ini ngeruk sampah lagi. Nah, tuh teman-teman, sampah semua tuh, lihat tuh. Mantap, jos. Sekali lagi informasi buat teman-teman yang baru gabung, baru lihat channel konten saya. Nih, lihat nih. Ini proses normalisasi kali irigasi di Villa Mutiara Gading 2, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi. Ini hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Oke nih teman-teman, depan mata nih. Ini posisi sekarang jam hampir setengah 2 ya. Tadi habis istirahat ya, driver istirahat. Sekarang lanjut siangnya. Teman-teman nih yang suka ngeruk-ngeruk kali, soalnya di channel saya itu pernah di pengerukan di kali Rementes ya, saya potong-potong pengerukan, saya di komen teman-teman, Bang, kalau ngonten jangan diputus-putus, lagi ngeruk doang, lagi asik-asik ngeruk jangan diputus-putus gitu. Nih sekarang nggak saya putus-putus teman, liatin nih tanpa putus-putus. Nih. Oh iya teman-teman, ini karena proses normalisasi gini kan lama ya teman-teman ya, jadi saya ngontennya mungkin panjang. Saya nanti pasti di uploadnya di
dibikin ke part-part ya kalau kelamaan ya. Tadi pagi sih udah ya teman-teman ya, part 1 ya. Ya ini lanjut lagi, kemungkinan nanti bisa ke part 2, part 3 ya kemungkinan ya. Ini cuaca siang hari ini juga nggak panas sih teman, antara mendung-mendung panas ya, tapi nggak panas. Jadi cuacanya enak, sejuk. Nih sampah semua teman-teman, masya Allah. Ini isinya sampah semua. Nanti pengen ngeliat yang ngeruk kebun-kebun sana ya teman-teman ya. Semoga masih dapat hari ini ngelihat pengerukan kebun. Itu kali udah mati, udah isinya udah jadi kayak kebun-kebun. Alirannya nggak ada ya. Sampah semua. Tuh itu sambil ngerobohin itu ya, pohon-pohon pisang. Ini setelah dikeruk kayaknya udah mulai dalam ya, kedalamannya ya. Dari tangan belkonya tadi masuk ke dalam itu udah lumayan dalam ini. Sebelumnya dangkal. Ini mungkin dalam bawahnya udah sampai hampir 8 meter kali ya. 7 meter 8 meter tuh, lihat tuh. Iya 7 meter 8 meteran itu udah nyampe itu. Tuh didalamin lagi ya. Ya ini gimana perumahan sekitar ya, sekeliling Villa Mutiara Gading 2 dan Bumi Angger gak banjir ya teman-teman ya. Aliran kalinya aja nggak bisa kemana-mana ya. Dan itu juga jembatannya kalau teman-teman lihat di sana itu rata itu sama kali ya. Jembatannya itu landai banget pas mepet ke kalinya ya, nggak naik ya. Bukannya seharusnya kalau jembatan itu melengkung gitu ya teman-teman ya. Jadi buat lewat sampah itu lancar ya. Itu pasti di bawah kalau ada sampah-sampah nyangkut ya. Apa itu isinya itu? Oh, sentimen lumpur ya di bawah ya. Tarik lagi. Kalau di pinggirnya itu masih dangkal ya. Kelihatan dari tanah yang dikeruk nih, di situ tanahnya masih banyak tuh kan. Masih tebel. Lumpurnya campur sama ini ya, sampah-sampah ya. Ini jadi dikeruk sekalian dibikin tanggulan ya. Jadi kalau yang sampah-sampah tadi sampah keruk dilempar di kebun-kebun. Kalau lumpur-lumpur dari kali langsung ditaruh pinggiran ya, dibuat tanggul ya. Seperti yang ada di sini, ini juga ini tanggul, cuma isinya sampah-sampah juga nih. Nyiprat ya sampai sini. Bagus. Ya ada sana. Sama ngecor. Iya. Sore aja gua ntar.
Oh, itu isi sampah juga tuh. Nih sampah nih teman-teman nih. Sekarang sampah semua itu. Memang perilaku warga kita ya masih agak susah ya membuang sampahnya ya. Saya nggak bilang warga setempat ya, enggak ya, kan karena nih kali kan juga panjang, bisa dari hulu di mananya gitu ya, kan warga khususnya Indonesia ya, buang sampahnya masih kebiasaan dia dulu masih di pinggir kali atau langsung di lamber kali ya. Semoga bisa berubah ya, karena dampaknya itu buat warga yang ada di bantaran sekeliling kali ya, dari hulu dan hilir, apalagi yang bagian hilir itu dampaknya bisa kebanjiran teman-teman. Seperti teman-teman tahu yang di normalisasi kali gabus ya, dulu sebelum dinormalisasi itu banjir ya teman-teman, sebelumnya apalagi Maret sempat banjir besar ya. Nah tapi pas kemarin dinormalisasi kali gabus tuh lebar, lancar airnya ya, air dari kali gabus ke kali CBL lancar. Nah pas kalau nggak salah sebulan yang lalu nggak nyampe ya, hampir sebulan sempat banjir ya, sekeliling gabus itu banjir, Dharma Wangsa kebanjiran, Gria Kota kebanjiran. Biasanya itu lari ke perumahan sekitar kali gabus ya, tapi alhamdulillah sekitar kali gabus tuh, perumahan di sekitar kali gabus nggak ada yang kebanjiran teman-teman ya. Kebetulan saya juga tinggalnya di sana ya, di pinggiran kali gabus ya, di perumahan Palem ya. Alhamdulillah nggak kebanjiran. Jadi saya sebagai warga di pinggiran kali merasa seneng ya, merasakan normalisasi kali itu bermanfaat buat warga setempat, jadi nggak banjir lagi gitu lah teman-teman. Ini semoga sih dari setelah kali irigasi Villa Mutiara Gading 2 sini dinormalisasi, nanti sampai ini pembukaan jalan raya baru ya, ini kan airnya nggak lari kemana-mana teman-teman ya, lancar, insya Allah sih nggak banjir lagi ya teman-teman ya. Jadi airnya udah nggak kelari ke kanan kiri perumahan warga, langsung dibuang. Semoga ya warga kita bisa berubah mindsetnya untuk tidak buang sampah di pinggir kali ya. Dan juga untuk pemerintah seharusnya juga harus menyiapkan itu ya, langkah khusus untuk pembuangan sampah-sampah ya teman-teman ya. Sampah-sampah dari warga itu dikemanakan kalau nggak langsung ke buang TPA akhir ya. Itu juga bisa harus koordinasi ke institusi setempat ya, dari kecamatan, RW, lurah, RT, untuk cara mengolah sampah masing-masing di wilayahnya ya teman-teman ya. Jadi dikumpulin di masing-masing entah RT atau RW, nanti bisa ada pakai alat pembakaran sampah itu ya teman-teman ya, seharusnya. Jadi tidak jadi kebiasaan untuk buang sampah di pinggir-pinggir kali ya. Tapi pemerintah juga harus menyediakan solusi untuk pembuangan sampah itu gimana ya. Nggak cuman ngelarang warga untuk membuang sampah sembarangan, tapi tidak ngasih solusi pembuangan sampah itu kemana ya. Kalau memang tidak ke tempat pembuangan sampah akhir ya, TPA, bisa langsung dibakar gitu lah teman-teman. Jadi dari masing-masing RT atau RW lah punya alat pembakaran sampah, mungkin solusinya itu. Jadi sampah-sampah dari warga langsung dibakar gitu ya teman-teman ya. Semoga ada solusinya. Mantap. Ada kasur aja dibuang di kali ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim.
Ada kasur juga ada teman-teman. Masya Allah, Allah. Benar-benar ya. Memang mindsetnya warga kita ya, buang apa-apa tuh ya di kali ya teman-teman ya. Buang. Ini normalisasi sampah namanya ya, normalisasi kali sampah. Isi kali sih sampah semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, kita memiliki gubernur yang cekatan dan yang peduli dengan warganya ya, dan warganya yang khususnya di Jawa Barat ya, diperhatikan ya. Tuh tengah tuh udah dalam ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari tangannya tuh lumayan ada kayaknya 7 meter 8 meter itu. Jadi di seluruh Jawa Barat kali, di bantaran kali di Jawa Barat itu akan dinormalisasi, dan juga bangli-bangli liar ya di itu ya. Bang liar di apa itu namanya diratakan, kalau bahasanya kasarnya ya, diratakan atau ditertibkan. Bangli pinggiran kali itu ditertibkan karena dampaknya ke masyarakat luas ya. Ya, di Gabus. Udah sana. Gue pas baliknya aja ntar.